Kenapa saya diblokir? Saya advokat tadi. Kenapa saya diblokir? Siapa yang memblokir? Lah, Bang, Ini saya follow akunnya. Silakan follow back. bukan ini yang tadi. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Oke, ini yang tadi nih, mukanya yang ini. Iya. Oke. Bang, Muka sial. saya minta pertanggungjawaban dalilan yang tadi. Kenapa ada asumsi Abang bahwa anak yang mempercayai Tuhan itu adalah anak dari zina, hasil zina? Abang bisa mempertanggungjawabkan nggak itu? Maksudnya apa? Abang tadi menyampaikan argumentasi bahwa keturunan dari Tuhan yang mempercayai Tuhan itu, termasuk saya yang beragama non Muslim, berarti anak zina. Maksudnya hanya sini gimana? Nih saya tunjukkan videonya ya. Saya tunjukkan dulu ya. Silakan. Ini kalau abang nggak bisa jelaskan, saya tempuh ini. Silakan. Itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Sebentar. Video panjangnya yang mana? Semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Video mana? Jangan ambil potongan. Zina. Ini banyak videonya nih bos. Jangan ambil potongan, ambil video utuhnya. Semuanya berketurunan ke zina. Mau nggak? Aku tunjukkan. Kau itu anak zina loh. Nah, coba video panjangnya yang mana? Mau nggak? Aku tunjukkan buktinya. Angin. Video panjangnya yang mana? Jangan ambil Gini, potongan video. Ini bukan ada beberapa video ini, ada banyak ini. Iya, Ada maksud banyak saya jangan ambil potongan Oke. video, ambil utuhnya. Sekarang saya tanya, ini argumentasi abang nggak? Iya, betul. Oke. Tapi itu kan Abang dialog, itu kan diskusi. Loh. Itu kan diskusi, itu debat. Diskusi, Itu diskusi. Oke, Bang. Diskusi itu Pasti yang ada. namanya Dengar dulu. jangan ajari saya terkait dengan diskusi. Lihat, kau cuma mau didengar aja. Kau yang mau Enggak. didengar. Kau yang mau didengar gitu. Ungkapan yang muncul di situ pasti ada penyebabnya saya ngomong kayak gitu. Pasti ada penyebabnya saya ngomong kayak begitu. Pasti ada hujatan sebelumnya. Tidak mungkin itu hujatan muncul kalau tidak ada kemudian ungkapan sebelumnya. Kau pakai otak lah. Jangan kau datang di komal orang, kau menghujat, setelah kau dihujat kembali, kau langsung kejang-kejang. Kan begitu. Aneh kau ini. Aneh. Kan lucu kamu itu. Lucu kamu. Tampilkan video lengkapnya. Apa sebabnya orang itu mengucapkan kalimat itu. Yang salah kalau saya proklamirkan kemana-mana. Ini orang lagi berdebat. Orang lagi berdiskusi. Ada penyebabnya sampai orang itu kemudian mengatakan ucapan itu. Ada asap karena ada api. Pahami itu, Bang. Pahami itu. Dalam dunia diskusi, kita tidak bisa kemudian mengambil tengahnya. Ambil dari awalnya. Tidak mungkin ada ucapan itu kalau tidak ada penyebabnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masuk ke tema. Kalau mau berdiskusi, masuk ke tema. Masuk ke tema itu. Jangan bahas yang lain. Masuk ke tema. Masuk ke tema kalau mau berdiskusi. Masuk ke tema. Masuk ke temanya kalau mau berdiskusi. Kalau mau berdiskusi naik ke tema, bahas tema. Jangan menangis. Ini tema ini. Ini tema. Apakah anak kandung menghambakan ibu kandung? Hah? Malah bahas yang lain. Video potongan-potongan dibahasnya. Betapa banyak video-video juga kalau potongan kayak gitu ngata-ngatain saya. Asal kau tahu, ngata-ngatain umat Islam, ngata-ngatain Nabi Muhammad, ngata-ngatain Tuhan saya. Ada jutaan potongan-potongan video kalau Anda mau tahu. Sok paten. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Kalau mau diskusi itu diskusi, makanya jangan naik menghujat. Giliran orang angkat bicara, kau sakit hati, kau ngamuk,
Halo, semangat malam. Halo, semangat pagi Bang Juma. Pagi juga, silakan buka kameranya. Oke. Ya, halo semua. Halo juga. Gimana kabar malam ini? Puji Tuhan, sehat Bang Juma. Bang Juma apa kabar? Kabar baik. Syukurlah. Ya, Apa nih tema diskusinya Bang Juma? temanya Yesus anak kandung dari Maria. Ya, Yesus anak kandung Maria. Maria. Maria ibu kandungnya Yesus. Ya, dalam kodrat manusianya. Oke. Nah, ketika saudara kami Kristen menganggapnya Tuhan, posisi Maria sekarang ini hamba Tuhan atau ibu Tuhan? Ini kita pahami konteks dulu ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Boleh saya jelaskan dulu? Boleh. Oke, makasih Bang Juma ya. Yuk, Yang pertama, status Yesus ya. Yang harus kita pahamin itu status Yesus. Nah, siapa itu Yesus? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu ya kan? Nah, terus merujuk ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, terus kata kuncinya itu firman telah menjadi manusia. Gitu ya. Artinya Yesus itu bukan berasal dari dunia, tetapi dia firman. Nah, itu tadi ya. Itu kenapa dia disebut ilahi. Nah, terus posisi ibunya? Nah, tunggu dulu Bang, cuma belum selesai penjabarannya. Nah, disitulah dia disebut firman, itulah keilahiannya. Nah, posisi Bunda Maria kalau dipandang dari kodrat manusia Yesus, karena tadi kan firman itu telah menjadi manusia. Nah, Bunda Maria itu adalah ibu kandung Yesus dalam kemanusiaannya. Nah, kemudian Yesus itu kan Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia tadi firman. Firman itu berasal dari Bapa sebagai sumber firman, gitu kan? Siap. Nah, jadi status Maria setelah Yesus yang Bang Juma jelaskan tadi, setelah diangkat, dilantik menjadi Tuhan, mau saya luruskan ya. Yesus itu bukan dilantik, bukan diangkat menjadi Tuhan. Karena dia memang benar-benar Tuhan dari sononya. Karena dia firman. Jadi tidak ada lantik melantik, angkat mengangkat menjadi Tuhan. Gitu. Karena dia memang Tuhan pada mulanya. Udah jelas tadi itu di ayat pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya Yesus dalam kodrat manusianya itu asalnya firman, dan firman itu tinggal bersama Bapa. Jadi intinya firman itu adalah cerminan, gambaran wujud atau karakteristik, identitas atau yang mewakili suara Bapa gitu loh, mewakili isi hati Bapa. Nah, iya, itu semua yang disandarkan kepada Yesus, intinya mengantarkan Kristen menjadikan Yesus Tuhan, kan gitu, betul? Bukan menjadikan Tuhan, Bang Juma, karena dia memang Tuhan. Karena Roma 14:9, coba Anda baca. Oke, Roma 14 ayat 9. Iya. Roma 14 ayat 9. Iya. Sebab
untuk itulah, mana tadi tuh ya? Ini Roma 14 ayat 9. Sebab untuk Iya. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Menjadi Tuhan Itu kan di bukan situ? itu bukan seperti pemahaman Bang Juma dan saudara-saudara Iya, muslim iya, ya yang sudah, lain. lawan aja datanya. Gak apa-apa. Tinggal Oke. Anda lawan data itu selesai. Sekarang posisi Oke. Maria ini, posisinya, dia ibu kandung dari anak kandungnya. Anak kandungnya menjadi Tuhan, berarti dia sebagai ibu kandung menjadi hamba dari anak kandungnya gitu. Nah, oke, nanti saya jawab ya Bang Juma ya. Yang Kenapa bisa nanti? Pertanyaan saya jelaskan dulu Roma 14 ayat 9 ini. Kan di situ sudah tertulis, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan. Dah selesai. Kan sudah terjawab tadi. Iya. Anda kan minta dalil, Anda minta mana Iya. Yesus itu bukan dijadikan Tuhan. Saya kasih dalil, terbukti di situ dia Iya. dijadikan Tuhan. Nah, sekarang Iya, ketika Anda jadikan Tuhan, posisi Maria apakah menyembah kepada anak kandungnya sendiri? Coba dijawab. Boleh nggak ini saya jelaskan dulu biar mengarah ke sana nanti Bang Juma. Silakan. Tunggu kelar dulu ini. Oke, ya Roma 14 ayat 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, di situ kan ada koma Bang Juma. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Andalah itu. Nah, Menjadi Tuhan, Yesus menjadi Tuhan untuk Anda kan? iya, Betul? orang yang hidup. Oke, ya sudah, dan ngapain orang yang dibahas mati. lagi? Ya, nggak usah dibahas lagi. Itu sudah terbukti di situ bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan untuk Anda. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus dijadikan Tuhan, Ya, gimana, Bang? ketika Yesus dijadikan Tuhan berdasarkan Roma 14:9 itu, sekarang posisi ibunya sebagai apa? Hamba dari anaknya atau ibu dari Tuhan? Kalau tadi sudah saya jelaskan ya Bang Juma ya. Ya, Kalau dari kodrat manusia Yesus, ya. kodrat manusia Yesus, Maria itu adalah bunda Yesus, ya, bunda Yesus. Nah, dari kodrat ilahi Yesus, Maria itu hamba Tuhan. Berarti Maria menyembah anak kandungnya. Yes, betul sekali. Karena Yesus itu firman dan Bunda Maria mempercayai Allah dan tunduk 100% kepada firman-Nya. Oke, kepada firman Elohim kan? Yes. Bukan kepada surah-surah Paulus kan Maria tunduk? Kepada firman Elohim pastinya. Nah, bukan kepada surah-surah Paulus kan? Bukan kepada surat-surat Paulus. Maksudnya gimana Iya. nih? Karena kan Bunda Maria itu adalah wanita Yahudi. Otomatis Iya. dia Yudaisme. Iya, berarti dia nggak tunduk kepada perjanjian baru. Nggak. Sebenarnya bukan tunduk atau tidak tunduk, tetapi beriman kepada Mesias yang dijanjikan. Iya, kepada anaknya. Iya, dan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Oke, itu Mesias bagi bangsa Israel, tapi Tuhan bagi bangsa di luar Israel. Andalah itu. Sekarang permasalahannya adalah di mana dalilnya Maria anak kandungnya disembahnya? Coba di mana dalilnya? Oke, silakan Abang baca di Lukas berapa ini ya? Lukas 1 ayat 46 sampai Itu dia menyembah kepada 48. Elohim. Itu Elohim, bukan kepada anak dalam kandungannya itu. Itu kepada Elohim. Kita baca Boleh. dulu ya Bang Cuma, Iya, kita bedah. silakan. Iya, silakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang mana yang dia hatiku muliakan? Tuhan yang mana yang dia muliakan? Iya.
Ya pastinya Yesus dong sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Kok bisa? Di situ Ya kan? di situ baru pemberitaan tentang kehamilannya dia. Belum Ya. ada Yesus. Iya, tetapi dalam Kenapa Anda iman larikan? Yudaisme, Kenapa Anda Karena- larikan bahwa Yesus memuliakan Yesus? Maria memuliakan Yesus. Kenapa bisa lari ke situ? karena gini Bang Juma ya, dalam tradisi Yudaisme kita harus beralih atau banyak belajar tradisi Yudaisme, bahwasanya dalam iman Yudaisme menyembah anak kandung. bukan itu maksud saya. Ya, berarti bukan Yesus. Percaya Mesias yang dijanjikan Allah. Iya, tapi itu di dalam Lukas 1 nomor 45 dan seterusnya itu bukan bicara Mesias. Ya Allah ya Karim. Sudah pastilah berbicara tentang Mesias. Coba di mana Makanya- tertulis ada Mesias dibahas di situ? Oke. Silakan. Oke. Silakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terus Sebab mana ia Mesiasnya? telah Ya, tunggu dulu Bang. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Terus Nah, berarti di situ Mesiasnya mana? Mesiasnya mana? Elohim sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Iya, itu Elohim. Berarti bukan Mesias, kan? Berarti yang dipuji oleh Maria di situ bukan Yesus, tapi Elohim yang dipuji. Oke. Yesus- Setelah anaknya Yesus, lahir, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya kasih dalilnya? Ya kan yang saya minta dari tadi itu. Oke, kelahiran Silakan. Yesus, ya. Silakan. silakan. Dalilnya, dalilnya di sini Iya. delapan belas sampai 25. Iya, Sampai 25. mana itu ya? Matius 1 18 sampai 25. Bukan Bang, saya mengambil dari Jadi? Lukas. Lukas berapa? Nah, 3. Lukas 1 ayat 29. Oke. Ini saya baca ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas kaum keturunannya. Kemudian lanjut Apa dalil apa Ya. itu? ini Dalil apa yang kau bawa? ayat 35-nya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, di situ Terus ada dikatakan Roh Kudus. Nah, Terus apa masalahnya? manusia ini tidak ada yang apa namanya istilahnya, hanya Tuhanlah yang Maha Kudus. Berarti Roh Kudus ini adalah pribadi dari Allah itu sendiri. tidak dikatakan di situ Maha Kudus, Roh Kudus. Jangan dipelintir. Roh Iya, Kudus Roh dengan Kudus. Maha Kudus itu beda. Roh Kudus itu berasal dari siapa menurut Bang Zuma? Ya berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Itu kan malaikat. Ya, Nah, terus mungkin dalam pemahaman Islam Roh Kudus itu malaikat ya Bang Zuma. Tetapi terus di dalam pemahaman saudara? dalam pemahaman Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan. hikmat, Bukan Tuhan. pengetahuan. Bukan Tuhan. Saya belum selesai ngomong Bang Juma.
Bukan Tuhan. hikmat, Tidak usah saya ikutin pengetahuan. maumu. Hei, ya, siapa kau yang saya harus saya ikuti maumu? Itu Tuhan atau Iya. bukan? Itu Tuhan atau bukan? Ya pasti Tuhan. Nah, sekarang kasih dia dalil. Roh Kudus Di mana itu dalilnya bagian dari Roh Tuhan. Kudus? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Coba. Coba. Oke, Tunjuk. Matius 28 ayat 19. Apa katanya? Apa katanya? Mana di situ Tuhan? Mana di situ Roh Kudus adalah Tuhan? Mana? Mana? Matius, bentar Orang ya, disuruh Matius. baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus kok dibilang Tuhan? Ya berarti Roh Kudus itu sejajar dengan Bapa. Kenapa bisa sejajar hanya gara-gara disebutkan sama dengan namanya di situ kok dibilang sejajar? Mana Karena dalilnya? Karena Roh Kudus itu berasal dari Bapa, Bang Juma. Hikmat, Iblis juga pengetahuan. berasal dari Bapa. Segala sesuatu berasal dari Bapa. Iya, Bapa yang menciptakan. Berarti mereka Roh Kudus itu dalilnya bahwa dia Tuhan itu mana dalilnya? Ya itu tadi Bang Juma, Roh Kudus Mana akan ada? turun ke atas kamu. Iya, Yang turun kok dibilang malaikat Tuhan. berkata. Apalah ini? Nah, mana dalilnya ibunya mau menyembah anaknya? Mana dalilnya? Lukas 1 tadi nomor 45 itu bicara tentang Elohim. Iya. Nah, sekarang Maria menyembah anak kandungnya mana? Itu tadi jiwaku memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana yang dimuliakan di situ di Lukas 1? Ya pastinya Mesias. Kok kenapa bisa? Maria itu sebelum ada pemberitaan dia mengandung anak kandungnya, dia itu sudah menjadi wanita soleha. Ya betul Bang Juma. Yang disembah betul sekali. siapa? Yang disembah siapa? Pasti Bapak Elohim. Elohim. Yang saya minta Ya. di mana Maria menyembah anak kandungnya. Nah, di dalam Bapak Elohim kan ada firman Bang Juma. Yang saya tanya Yesus bukan firman, Cak Ayu. Loh, udah jelas tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baru Yohanes 1 ayat 14. Pada Ya, mulanya Yohanes, firman. ya, firman menjadi daging, bukan Tuhan menjadi daging. Firman menjadi Ya. bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi segala-galanya. Ya, firman menjadi daging. Jadi firman itu menurut Bang Juma tinggal di dalam Allah atau bukan? Enggak. Oh, bukan ya. Iya. Kenapa bisa begitu Bang Juma? Ya, sekarang pertanyaan Nah, saya, Nah, gini Bang Juma. perkataanmu tinggal di dalam kamu. Yes, betul. Mana ada kemampuan Contoh. berkata-kata, Contoh, kemampuan berkata-kata yang tinggal di dalam kamu, bukan kata-katamu yang tinggal dalam kamu. Analoginya Coba. begini Bang Juma. Nah, Analoginya coba kau begini, bilang, Bang Juma. coba kau berkata anjing, coba kau berkata anjing. Coba. Nggak etis lah Bang Juma. Ya enggak, kau sebut aja coba. Enggak, supaya kau buktikan bahwa kata-katamu itu tidak tinggal di dalam kamu. Coba kau bilang anjing. Nggak etis Bang Juma, nggak etis. Coba kau bilang kodok. Kodok. Itu kodok ada dalam dirimu? Ada. Ya, bukan begitu maksudnya Bang Juma. Lalu apa maksudnya? Analoginya- Maksudmu apa? analoginya- Tadi analoginya kau bertanya bukan apakah begitu. kata-kata itu ada di dalam Tuhan? Ya tidak ada. Yang ada di dalam Analoginya Tuhan bukan itu begitu. adalah kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Bukan kata-kata Bukan itu yang begitu. melekat pada Tuhan. Bukan begitu analoginya Bang Juma. Bisa saya kasih analoginya? Nah, Apa? contoh begini Bang Juma. Contoh begini ya. Saya menyampaikan pernyataan. Nah, ketika pernyataan saya itu berkontroversi, ya, mengalami kontroversi, bertolak belakang dengan normal lah begitu kan. Nah, perkataan saya itu adalah cerminan diri saya. Begitu. Jadi sama halnya firman itu adalah cerminan dari Bapa, karena Yesus
pun ketika diutus Bapa, dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa. Nah, begitu analoginya Bang Juma. Makanya dibilang Maksudnya- Yesus itu tinggal di dalam Bapa. Apa loh orang? Gitu loh Bang Juma. Analoginya begitu. Yesus itu tidak tinggal di dalam Bapa. Ya Allah Itu ya kan menurut Karim. itu kan menurut pemahaman Bang Juma. Lah kan Yesus ada di bumi, dikandung sama Maria. Iya, pada mulanya Firman itu bersama-sama Allah, kan udah jelas tadi ayatnya Bang Juma. Firman yang bersama-sama Pada dengan awal- Allah itu apa? Firman yang bersama-sama dengan Allah itu apa? Ya Yesus. Ah, sakit loh. Yesus itu nanti Loh. ada setelah jadi daging. Iya, tetapi Yesus itu sebelum semua diciptakan dia sudah ada, dan dia Kata memang siapa? dialah Tuhan itu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mana kasih- dalilnya? Oke, silakan. Abang baca Yohanes ya. 1 nomor 3. Yohanes Eh. 1 nomor 3. Bukan. Jadi Sabar Bang Juma, sabar. Nah, di mana itu tadi ya? Sabar ya Bang Juma ya. Nah, ini Wahyu 1 ayat yang ke 17. Nih, saya baca ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata. Nah, lalu berkata berarti ada yang berkata kepada Yohanes, ya. Nah, di situ kutipannya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, di situ jelas, aku telah mati. Yang mati siapa Bang Juma? Tuhan itu nggak mungkin mati. Bapa itu tidak bisa mati. Bapa itu roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Yang mati itu Yesus dalam kodrat insaninya. Jadi, jika saudara-saudara Muslim mengatakan yang berkata itu bukan Yesus, tetapi Elohim. Nah, itu saya mau luruskan. Di situ aku telah mati. Nah, sudah jelas kan aku yang telah mati. Siapa yang telah mati? Ya pastinya Yesus. Jadi yang berkata di situ adalah Yesus. Yesus mati. Ya, Yesus dalam kodrat manusianya mati. Nah, hidup lagi gak? Ya, dia bangkit. Oke. Setelah yang mati bangkit menjadi Tuhan gak yang mati ini? Bukan menjadi Tuhan Bang Juma. Dia Lalu menjadi kembali apa? Lalu kepada menjadi dia kembali kepada kodratnya. Oh, Keilahiannya. kembali kepada kodratnya, keilahiannya. Iya. Iya. Sebagai tinggal anak bersama manusia Bapa. atau sebagai Tuhan? Oke, sebagai anak manusia atau Sebagai bukan? sebagai anak tunggal Allah. Anak manusia atau bukan? Anak manusia atau bukan? Yes, Yesus naik ke surga membawa kodrat insaninya. Berarti anak manusia. Iya, anak manusia. Berarti anak Maria. Yes, anak Maria. Berarti Maria punya anak jadi Tuhan. Maria punya anak dalam kodrat insani Yesus, bukan kodrat ilahinya. Tadi insaninya yang bangkit. Ya, insaninya bangkit naik ke surga. Begitu kan, Menjadi Bang anak Juma? manusia enggak di sana? Menjadi anak manusia. Iya, menjadi anak manusia. Anak Maria kan? Yes, anak Maria. Berarti Anda menyembah anak orang. Kami menyembah Yesus dalam keilahiannya, bukan Loh, kodrat itu anak insaninya. orang loh di atas anak orang loh. Iya, itu anak Maria loh, Bang Juma. Tetapi Iya, dari berarti awal kan Anda sudah menyembah jelas. anak orang kan? Anda menyembah anak orang kan? Anda menyembah anak orang kan?
Tapi pada awalnya kan tadi sudah saya jelaskan Bang Juma, Yesus itu Apa firman. ujung-ujungnya dia tetap manusia kan? Ya, dia memang manusia. Ya sudah. Naik ke surga. Nah, sekarang posisinya Maria ini menyembah nggak kepada si manusia Yesus itu? Pasti Berarti Pasti Maria menyembah. menyembah kepada manusia. menyembah keilahian Yesus. Kok ilahi kan di atas manusia, Cak Ayu? Iya kan, dari awal Bang Juma. Yang membuat firman dia itu telah ilahi kan menjadi kalian manusia. aja. Kalian orang Kristen penumpang gelap yang di luar Yahudi ini kan yang membuat anak orang jadi Tuhan. Sekarang ibunya apakah menyembah anak kandungnya? Yes, karena Bunda Maria pun butuh juru selamat. Oke, tolong tunjukkan di mana ada kebenarannya ibu kandung menyembah anak kandung. Kan tadi udah aku bilang Bang Juma, yang disembah Bunda Maria itu bukan kemanusiaan Yesus, tetapi keilahiannya. Berarti bukan Yesus yang disembahnya, tetapi yang duduk di sebelah kirinya. Kok duduk di sebelah kiri? Yesus Nggak ada. Yesus duduk Nggak di ada sebelah duduk kanan. di sebelah kiri Bang Juma. Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai Nah, anak berarti- manusia. Ya, berarti dalam konsep Nah. pemahaman Bang Juma, Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan, begitu. Kan begitu dalilnya. Dan duduk di Nah, sebelah kanan Bapa Elohim. Anak Nah, manusia ini konsep- duduk di sebelah kanan. Konsep pemahaman Bang Juma amburadul masalahnya, bukan Oh, saya begitu harus cara berdata, menafsirnya. Bapak. Cahayu, saya harus sesuai data. Oke. Nah, konsepnya sekarang bukan begitu, Bang Juma. ketika Maria menyembah Yesus, berarti dia menyembah anaknya sendiri. Betul? Kan Yesus itu Maria itu menyembah Yesus dalam keilahiannya. Iya, Kan berarti jelas, dia Bang menyembah Juma. anak kandungnya sendiri kan? Menyembah Yesus dalam Iya, kodrat menyembah anak awalnya. kandungnya. Menyembah anak kandungnya Iya. sendiri kan? Sudah. Anak kandungnya Berarti Anak kandungnya dalam kodrat yang bagaimana? Gitu. Iya, anak kandung mau jadi apapun dia anak kandungnya. Anak kandung dalam kodrat bagaimana? Itu Iya, anak masalahnya Bang kandungnya Juma. mau jadi apapun dia. Mau jadi apapun dia kok dia tidak menjadi apa-apa kok. Dia tetap saja anak manusia kok di atas. Kalian aja yang gila. Dalilnya mengatakan Yesus duduk di surga sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Mencret kau ini, mencret. Mencret. Mana dalilnya Oke. Yesus duduk sebagai Tuhan? Silakan tunjukkan. Ya itu tadi Wahyu 1 ayat Wahyu 1 ayat Wahyu 8 1 tadi. Wahyu 1 itu tidak bercerita dia itu adalah Tuhan, enggak ada. Wahyu 1 hanya mengatakan aku awal, aku akhir. Awal itu ciptaan, akhir Ya. juga ciptaan. Yang saya minta dalilnya bahwa dia duduk sebagai Tuhan, dalilnya mana? Oke. Mana? Oke, Jangan terus takut. oke. Gini Bang Juma, jangan takut. Jangan Aku takut. adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang Dan awal, yang hidup. akhir berarti ciptaan. Oke, kalau soal itu Ciptaan. Bang Juma. Nah, sekarang mana coba? Berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri bukan? Nah, ini biar lebih jelas ya Bang Juma ya. Ya, coba saya masih mana dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai Tuhan di langit itu mana dalilnya? Oke, Wahyu 1 ayat 8. Nah, Aku silakan. adalah Alfa dan Omega. Awal dan Firman. akhir makhluk. Ya, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Yang Allah. Allah yang ada ada, dan yang sudah ada, dan yang akan Yang- datang, yang akan datang, Maha Kuasa. yang maha kuasa. Dia adalah firman-Nya Tuhan yang maha kuasa. Dia makhluk. Udah selesai. Sekarang mana dalilnya bahwa dia adalah Tuhan? Yaitu Apa? Wahyu 1 Yuk, ayat 8. Wahyu 1 nomor 8 itu dikatakan bahwa dia adalah wahyu dari yang maha kuasa.
Ya kan tadi kan di yang sebelumnya Bang Juma, yang sebelumnya Bang Juma, yang sebelumnya aku telah mati, aku Ya, telah mati. itu makhluk, yang mati itu makhluk. Iya, iya, yang mati itu memang makhluk, bukan Bapa. Ya, yang keluar dari kubur siapa? Ya Yesus bangkit. Ya Yesus dari antara orang bangkit, mati. berarti yang mati itulah yang bangkit lagi, berarti anak Maria juga nya. Yang saya minta konsep Anda yang mengatakan bahwa Yesus duduk sebagai Tuhan itu dalilnya mana? Ya kan udah saya kasih tahu tadi Bang Juma. Apa? Apa masih kurang? Enggak ada pun, kok masih kurang, mana dalilnya? Aku mati. Aku adalah firman Tuhan yang maha kuasa. Gak ada. Oke. Buktinya dia Tuhan mana? Ini Bang Juma simak ya. Di Wahyu 1 ayat 8. Nah, ayat ke-19, ayat 18 tadi sudah saya baca. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat di tangan kananku, ketujuh bintang adalah malaikat-malaikat ketujuh, dan itu ialah ketujuh jemaat. Terus? Nah, kemudian di ayat yang ke-8, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang memegang kunci kerajaan maut itu siapa menurut Bang Juma? Iblis. Iblis. Iya. Itu menurut pemahaman Bang Juma kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di dalam kitabmu sendiri itu dikatakan bahwa iblis itu adalah penguasa maut. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Iya, betul. Puji Tuhan, haleluya. Benar sekali Bang Juma. Terus masalahnya? Tetapi pemegang kunci maut itu bukan iblis lagi. Kenapa Tetapi bisa? Yesus. Ya Anda melantiknya Karena iblis Yesus- itu dengan nama Yesus. Anda yang menggantikan. begitu Kok konsepnya. bukan? Yesus mengatakan waspadalah begitu kepada konsepnya. iblis yang datang memakai Bukan begitu. namaku. Mau? Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Mau. Sekarang Yesus ada nggak berpesan kepada muridnya bahwa waspadalah kepada iblis yang datang memakai namanya? Ada nggak? Ada iblis penyesat. Iblisnya datang memakai nama? Ya, Mesias palsu. Iya, Mesias palsu ini datang memakai nama siapa? Ya, nama Yesus. Berarti Mesiasnya yang palsu ini bernama Yesus kan? Memakai nama Yesus, tetapi dia bukan berasal dari Allah. Tetapi dia bukan Yesus, cuma namanya doang. Betul? Iya, dia bukan berasal dari Itulah Allah. yang kau sembah, itulah yang kau sembah. Namanya doang Itu Yesus. kan pemahaman. Ya itu kan fakta, pemahaman Bang Juma. itu fakta, itu real. Itu bukan fakta Bang Juma, itu asumsi Kok liar Bang asumsi? Juma aja. Sekarang pernyataan Yesus agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya itu pernyataan kepada siapa? Kepada Mesias palsu. Kepada orang Yahudi muridnya, betul? Ya. Nah, sekarang setelah di luar murid-muridnya Yahudi ada kemudian bangsa asing yang memakai nama Yesus, betul? Ya, ada. Apa nama agamanya yang memakai nama Yesus tapi bukan Yahudi? Yang agamanya nggak ada nama agamanya. Kristen? Kristen itu memang pengikut Yesus, dan Yesus yang kami imani itu berasal dari Bapa. Aneh kau ini memang. Aneh kau ini. Loh, kok aneh Bang Juma? Aneh lah. Bangsa Yahudi dipesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Kan begitu? Nah, Yesus kan berasal dari Bapa. Itu urusannya, karena Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus anak Maria. Sekarang yang dibahas ini Yesusmu. Ya, Yesusku berasal dari Bapa. Iya, iblis berasal dari mana? Iblis ciptaan Allah. Berasal dari Bapa enggak?
bukan berasal dari Bapa, tetapi diciptakan Bapa. Astagfirullahaladzim. Alam semesta ini berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa. Berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa? Iya, berasal dari Bapa enggak itu maksudnya? Ya, berasal dari Bapa. Sudah, berarti iblis juga berasal dari Bapa. Sekarang Iya, Bang iblis, Juma, tapi bukan- iblis berasal dari Bapa. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisakah iblis memakai nama Yesus? Ya bisa-bisa aja, namanya dia juga Bisa. iblis. Iblis kan pandai Bisa. menyesatkan. Oke, bisa. Iblis dari Bapa, iblis bisa memakai nama Yesus. Oke, Anda sudah akui. Sekarang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus selain daripada Yahudi itu sendiri siapa? Ya Kristen. Nah, Kristen. Berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi siapa? Siapa maksudnya? Iya, kan Ya, memakai karena mereka- namaku. Di luar Yahudi Iya. yang memakai nama aku kan siapa? Kan Kristen. Iya. Berarti orang Yahudi Iya, harus Kristen. waspada penyesat, yang menjadi penyesat dan pengikutnya banyak. Itu siapa? Di luar Yahudi. Ya karena dalam iman Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, makanya Iya, mereka Mesias. berkata, Anda ngerti Mesias? Anda mengerti Mesias? Mesias adalah Paham. Mesias adalah Mesias adalah orang yang dipilih Allah, yang diurapi oleh Allah. orang. Nah, di Kristen, Yesus murni orang atau enggak? Ya, murni orang, murni manusia. Lalu yang kalian tuhankan tadi yang naik ke surga katanya, yang menjadi Tuhan di atas yang saya minta dalil, tapi kok nggak tunjukkan dalil itu siapa? Masih murni nggak Mesias Ya, tuh? Iya, firman yang menjadi manusia, Yesus, Nah, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Mesias nggak itu? Ya, dia Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Alamak susahnya jadi manusia ini. Kenapa dia bukan Tuhan? Kenapa bukan Loh. Tuhan, Bang Juma? Katanya Mesias. Iya, Mesias itu Tuhan atau Mesias itu bukan? Tuhan. Dalilnya juga ada Di di dalam mana Alkitab. Mesias itu Tuhan? Di mana definisi Mesias Tuhan? Di mana dalilnya? Oke, ini ya Bang Juma. Mana? Oke, Silakan. ini saya baca ya. Bukan. Di mana di kitabnya Yahudi Mesias itu Tuhan? Di mana? Oh, di kitab Yahudi gitu. Iya kan yang mereka yang menunggu Mesias. Kristen ini kan pendatang baru yang tidak ada hubungannya dengan mereka gitu loh. Yang punya Kenapa konsep pendatang Mesias kan baru? Yahudi. Yang punya konsep Mesias Yahudi kan? Iya kan? Yes. Nah, bisa nggak Ya. Bapak disebut Mesias? Bapak apa namanya? Yang memberikan Mesias, bukan Mesias. Nah, itu pintar. Bapak yang mengutus Mesias. Berarti bagi Ya. Yahudi mereka menunggu utusan Tuhan, bukan Tuhan, betul? Ya, memang Yesus utusan Tuhan. Ya, Dalam terus kodrat kenapa kau insaninya. tuhankan kalau begitu? Dalam kodrat Siapa? insaninya dia utusan Tuhan, Bang Juma. Kok ada istilah kodrat insani? Apa pula? Nah, itu tadi. Mesias tadi. punya kodrat ilahi enggak? Punya, karena dia firman. Di mana orang Yahudi mengajarkan bahwa Mesias itu punya kodrat ilahi? Itu di mana? Di mana? Di mana maksudnya? Kalian bikin konsep sendiri. Kau bikin konsep Kok sendiri, nggak ada muter-muter? Ya kau yang muter. Muter-muter. Kau ngambil konsep Mesias milik Yahudi, tapi kau dudukkan Mesias sebagai Tuhan. Kan lucu. Ya memang Mesias itu Tuhan. Bunda Maria pun Di mana? mengakui hal Di itu. mana? Udah. Aduh, udah orang bodoh, bahlul, tolol, dongok. Anda di bawah. Aku nggak suka orang bodoh. Aku maunya orang yang mau belajar. Mutar-mutar. Maria lagi dituduh. Coba utusan gereja itu yang sedikit berkualitas lah. Jangan yang kayak gitu. Apalah muter-muter sana muter. Mesiasnya orang dijadikan jadi Tuhan.
Mesias bagi Yahudi itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Itulah kalian. Kalau ditanya marah, ngamuk, dijelasin gak mau terima. Dijelasin gak mau terima. Halo.